semuanya, bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video kesaksian dan apologet Kristen yang pasti bersumber dari data-data yang valid sesuai materi yang dibahas. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang diberi judul Kristen beda, misalkan beda denominasi gitu ya. Tapi kan doktrinnya tetap sama toh tentang Tritunggal. Tapi kan kalau mereka beda mazhab, beda pemahaman lagi tentang Tuhannya mereka. Kayak mana? Bingung juga aku juga makanya. Iya. Terus sekarang kamu gimana? Makanya aku ini setelah ada TikTok, aku kan baru bikin TikTok juga ya Bu ya. Baru istilahnya ini, makanya setelah aku bikin ini, aku makin pengen belajar lagi tentang kekristenan dan Islamologi yang pernah saya anut. Jadi kalau misalkan saya ditanya lagi, saya bisa jawab. Sebenarnya tujuan saya itu. Iya. Karena saya tuh banyak juga sampai detik ini ditanya, kenapa murtad, kenapa murtad, kenapa murtad. Satu, sebenarnya itu nggak perlu saya jawab. Tapi kan, karena itu privasi ya, tapi kan saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya pilih juga toh, gitu. Ya. Baik, untuk mengetahui apa yang dibahas sesuai dengan judul video, mari kita simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda ataupun komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda pada banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang Anda cintai. God bless you. Bye. Sebetulnya panggilan itu, kalau orang sudah mendengarkan firman Tuhan itu, jangan dibilang enggak deh, jangan. Mereka jauh di dalam hatinya tuh mikir. Ya kan, kayak Devano ini pasti mikir kan. Iya, betul. Cuma ada yang meresponinya dengan cepat, ada yang rendah hati, mau mencari kebenaran itu. Makanya free will itu juga. Dan ini satu lagi yang aku penasaran dengan kekristenan itu, kan di Al-Quran tuh ada ayat, aku lupa berapa ya, tapi kan itu surat Maryam ya, apa kalau nggak salah, yang menceritakan tentang janganlah menyembah, janganlah katakan Tuhan itu tiga gitu kan. Tapi kan penjelasan di Islam itu Tuhan itu ada Bunda Maria di dalam situ. Menurutku kan itu iya Bunda Maria masuk dalam doktrin Tritunggal waktu itu kan. Aku pikir begitu kan. Setelah aku pelajari kan ternyata itu salah. Jadi memang Islam itu salah kutip gitu loh. Iya, nah itu yang harus kamu ketahui ya, banyak ya. Jadi landasannya mengakunya kan ngambil dari Alkitab, padahal kalau ditelusuri bukan dari Alkitab aja, banyak, bahkan dari Alkitab tidak sama persis. Jadi bagaimana itu mencelogani bahwa dia menyempurnakan apa yang disempurnakan ketika mengambil apa yang dari aslinya aja ya dipertanyakan gitu. Iya, kan? Kalau dia ngambil dari Alkitab kok bisa salah kutip ya di Al-Qur'an itu. Makanya aku waktu itu daripada ini nggak ada yang bisa jawab pertanyaanku, ya aku tanya sama orang Kristennya langsung lah. Makanya waktu itu aku tanya sama ibunya temanku yang seorang evangelis itu, ternyata begini loh. Trinitas, Tritunggal itu seperti ini loh, begini. Oh, kok beda ya? Aku pikir gitu. Beda pemahamannya dengan yang diajarkan di sana, gitu kan? Iya, yang pantesan mereka salah paham terus. Yang anehnya di sana mengajarkan kesalahpahamannya tentang kita, nah itu kan, iya kan? Karena salah paham, berpikir seperti itu, padahal yang dipaksa-paksakan ke kita enggak begitu. Tapi masalahnya ini labelnya dari Tuhan. Nah ini yang krusialnya itu kan. Cuma Tuhan yang maha tahu tuh, cuma Tuhan yang nggak pernah bikin salah gitu kan. Ya kalau Tuhan ada yang ya udahlah kayak gitu lah, saya belum berani lagi pada ribut orang. Iya seperti itu memang. Jadi secara secara logika aja udah nggak masuk gitu. Nah secara hukum hati nurani pun nggak masuk kan, Devano? Iya. Ya, karena ajaran yang benar. Iya. Ajaran yang benar itu kan cuma satu. Kita Yesus kan bilang ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah itu kita bisa lihat dari buahnya.
Nah, pengajaran yang bertentangan dengan hati nurani itu jelas bukan dari Tuhan. Nah, kan Devano udah dari kecil kan udah ngerasa kok ini bertentangan ya dengan hati nurani ya gitu kan. Hati nurani kita berkata ini nggak benar gitu, tetapi kok malah disahkan gitu kan. Iya, yang bertentangan, semua banyak sekali yang bertentangan dengan hukum hati nurani. Kenapa itu nggak bisa dibohongin hukum hati nurani? Karena rohnya itu kan, Alkitab kan mengatakan ya, Allah menetapkan di dalam Mazmur itu kan, Mazmur 104, ya rohnya ditetapkan ya, di dalam hati manusia ditiupkan. Dan itu adanya di mana? Adanya di dalam hati nurani kita. Iya kan? Jadi kenapa kita tahu walaupun nggak ada hukum tertulis mengatakan membunuh itu tidak boleh. Tapi secara hati nurani kenapa kita tahu? Ya karena ada rohnya dari Tuhan itu yang diciptakan untuk kita itu dihembuskan itu di dalam hati kita. Jadi kita tahu mana yang betul, mana yang enggak. Walaupun itu tidak tertulis, walaupun belum ada pembelaan atau apapun kita tahu ini nggak benar. Nah ini, jadi ketika ada ajaran yang bertentangan dengan hati nurani jelas itu bukan dari Tuhan yang memberikan roh di dalam hati kita, di dalam nurani kita ini. Semua orang itu punya itu. Entahkah dia bertuhan atau enggak, ya orang-orang ateis itu jauh di dalam hatinya, mereka tahu Tuhan itu ada. Ya saya tahu dari mana, saya tahu waktu saya baca-baca tentang mereka itu kan. Ternyata ateis itu juga punya Tuhan. Jangan salah, mereka juga punya Tuhan. Tuhannya siapa? Diri mereka itu sendiri. Mereka mengandalkan akal, pikiran, daya itu ya. Diri mereka sendiri itu yang disebut Tuhan. Ya, jadi merasa bahwa segala pikiran mereka itu kan ada ininya. Ya tetap orang tahu bahwa ada Tuhan. Ya, bahkan ateis juga tahu ada Tuhan, cuma mereka mengalihkan kepada diri mereka sendiri. Gitu loh. Kalau ada ajaran yang menentang, kenapa signifikan Bu tentang kekristenan itu ajaran kasihnya itu? Ya, itu ajaran dari Tuhan. Tidak ada itu. Betul. Mantap. Saya bukannya fitnah atau gimana ya, tapi memang tidak ada di Islam itu. Yang ada tuh menghakimi orang. Loh, tapi gimana bro dengan apa jargon mereka Islam itu agama damai? Silakan bro. Klaim bro, tapi kan kenyataannya saya udah pernah di sana dan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Nggak usah teman-teman lah ya, keluarga aja lah. Itu mereka sangat jaji sama orang-orang yang berbeda paham dengan mereka. Nggak usah di luar Islam, sesama Islam pun tapi beda mazhab, mereka bisa bilang sesat kamu. Itu loh yang bikin saya ngerasa ini nggak benar ini. Kalau misalkan satu sumber tapi banyak cabang seperti itu, ya ribet. Sama saudaranya menyesatkan satu sama lain ya ribet, aku pikir. Itu bukan dari Tuhan, nggak perlu beriman kalau untuk mendapatkan hasil hati yang seperti itu. Orang nggak bertuhan juga bisa begitu, bahkan ada orang nggak bertuhan. Beda dengan Kristen, misalkan beda denominasi gitu ya. Tapi kan doktrinnya tetap sama toh tentang Tritunggal. Tapi kan kalau mereka beda mazhab, beda pemahaman lagi tentang Tuhannya mereka. Kayak mana? Bingung juga aku juga makanya. Iya. Terus sekarang kamu gimana? Makanya aku ini setelah ada TikTok, aku kan baru bikin TikTok juga ya Bu ya, baru istilahnya ini. Makanya setelah aku bikin ini, aku makin pengen belajar lagi tentang kekristenan dan Islamologi yang pernah saya anut. Jadi kalau misalkan saya ditanya lagi, saya bisa jawab. Sebenarnya tujuan saya tuh itu. Iya. Karena saya tuh banyak juga sampai detik ini ditanya, kenapa murtad? Satu, sebenarnya itu nggak perlu saya jawab. Tapi kan, karena itu privasi ya, tapi kan saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya pilih juga toh, gitu. Ya. Iya, jadi ini loh, kayak mama saya almarhum kan. Mama saya kan juga gitu. Waktu dia mau melahirkan adik saya itu kan, adik saya yang bungsu. Ya kan, dia pendarahan, mana waktu itu kan kita di tengah hutan, ya kan, rumah sakit jauh sekali, rumah sakit kecil kayak puskesmas juga gitu. Itu kalau nggak ada kendaraan ya nggak akan bisa nyampe situ. Dia mau melahirkan, udah blooding gitu kan, mana tengah malam, ya kan, lalu rumah sakit jauh, nggak ada bidan, nggak ada apa gitu, yang ada cuma nenek saya Muslim, ya kan. Cuma kan mama saya udah diajarin sama papa saya, kan papa saya duluan itu yang terima Yesus gitu kan. Udah dikasih tahu,
Ya, kamu berdoalah kepada itu yang namanya Isa. Ya, memang pemahaman mereka dulu tuh Isa itu Yesus gitu kan. Ya udah, waktu dia mau blooding itu dia cuma bilang gini, dia udah rasa mau meninggal karena katanya itu darahnya itu udah diciduk-ciduk pakai gayung. Wah, banyak sekali darahnya udah nyembur-nyembur. Itu udah dikit lagi mati, itu udah katanya udah seperti kesemutan, badannya semua kesemutan. Dia coba angkat hati aja dalam hati, kata mama saya. Isa, kalau engkau itu Tuhan, sembuhkan saya. Katanya gitu. Ya, almarhum mama saya cerita kesaksiannya, sembuhkan saya belum mau mati, anak saya, kasihan anak saya, katanya gitu, sembuhkan saya. Cuma ngomong kayak gitu dalam hati. Lalu tiba-tiba nenek saya pergi ke dapur, dia ambil itu, jeruk nipis, dia potong 2, lalu dia panasin di abu. Dulu kan kita masak pakai tungku-tungku kayu bakar gitu kan. Dipanasin di abu, dipanasin sebentar, lalu dia balik lagi ke mama saya, itu dibungkus pakai kain, ditaruh itu di ulu hati mama saya. Terus mama saya bilang apa? Pelan tapi pasti, anget-angetnya itu naik lagi. Gila, darahnya itu, nenek saya juga masih banyak sekali, darahnya udah banyak sekali, udah mati lah istilahnya ya, udah blooding parah gitu. Tiba-tiba dia naik gitu. Sembuh loh mama saya. Nah dari situ kayak Devano juga. Nah setelah dia sembuh, dia mikir, adik saya juga lahir kan. Dia mikir, loh saya kan doanya kepada Isa gitu. Iya. Isa ini siapa kalau gitu, dia dengar doa juga ternyata ya gitu. Ya itu ininya mama saya masih belum ini ya. Lalu yang kedua kan, nah di kampung itu kan, di kampung itu banyak sekali kuasa-kuasa gelap, itu tahu sendiri itu Natuna ya, Pulau 7, Tarempa itu semua sampai sekarang juga orang tahu. Zaman saya kecil itu wah, kuasa gelap itu banyak banget gitu kan. Nah di sebelah itu kan ada dukun ya. Adik saya mau diambil itu sore-sore, tiba-tiba ada bapak-bapak katanya gede banget ya, badannya tinggi, mau ambil adik saya itu yang bungsu itu. Tapi papa saya kan berlayar, dia pesen gitu kan, dia pesen. Ya, kalau ada roh-roh yang itu, bilang aja Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus. Mama saya diajarin gitu. Papa saya kan belayar, dulu kan belum ada telepon-teleponan gitu kan. Bapak Putra Roh Kudus. Jadi diingat, mama saya pas ada yang begitu, yang ngeri-ngeri itu kayak hantu-hantu gitu kan. Mama saya langsung teriak, Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus. Lari itu hantunya hilang. Nah, makin kuat lah kalau gitu Isa, Bapak Putra Roh Kudus ini orang Kristen, Tuhannya orang Kristen ini hidup dong gitu kan. Mikir mama saya, loh ada kuasanya. Ini bukan aku yang ngalamin ya Bu, ini bukan aku yang ngalamin, tapi temanku ya. Jadi dia juga katanya melihat setan kayak gitu ya. Terus dia baca ayat kursi katanya ya. Dia baca ayat kursi kayak gitu. Lucunya itu setan ngikutin bacaan ayat kursinya itu, bukannya pergi. Malah diledekin ya. Ya malah diledekin itu. Bisa bahasa Arab. Kita lihat berarti aja kan memang ya. itu mantra aja. Teman-teman kita lihat aja lah ya. Ini berseliweran di depan mata kita. Itu tiap malam itu kan kalau kita ngikutin TikTok kan ada live yang itu kan, live apa uji nyali itu kan, dengar nggak? Live uji nyali ya kan? Suka lihat kan? Nah mereka yang mereka sebutkan nama nabinya, nama Tuhannya, ada nggak yang nggak kesurupan? Tetap kesurupan gitu. Saya kadang melihat anehnya kalau kesurupan. Orang Kristen nggak kena tuh kesurupan orang gitu, Kristen enggak. Iya, dalam semangat pagi. Iya, yang Kristen enggak. Semangat pagi semua Ibu. Oh pagi Pak Madia. Sebentar ya Pak Madia, kami lagi mau itu bagi sharing iman kami ya. Iya, kalau apa mau ngetes saya baca Quran lagi sama yang kayak di bawah. Disuruh tes baca Quran aku, Bu. Sama yang di bawah itu, kenapa? Bisa aku baca, kenapa? Tapi aku nggak mau baca mantra-mantra kayak gitu lagi. Iya, itu malam-malam coba lihat deh, ya mereka panggil-panggil, bahkan nama nabinya disebut-sebut itu saya bilang ya. Tapi kalau mereka udah harus kesurupan, pakai nama Muhammad loh, Ibu. Iya, nggak ada kekuatannya, nggak ada. Makanya aku keluarlah itu, Bu, dari situ. Coba teriak Tuhan Yesus gitu kan, kalau ada mau nyerupin, mau masuk kita, Tuhan Yesus tolong loh, nggak jadi, lari itu setan terbarit-barit. Dan aku udah nonton banyak itu orang Kristen tuh jarang bisa kesurupan begitu. Iya, yang nggak sama yang sebelah itu malah baca ayat kursi, setan ikut baca, kayak mana?
Ya, itu tanya Pak Madia tuh, kenapa bisa begitu Pak Madia? Apa Coba jawab, membaca, ada orang membaca ayat kursi, setannya juga kadang-kadang iblisnya itu ikut membaca juga. Itu tergantung kekuatan orang yang membaca di situ. Kalau yang membacanya itu kurang bagus atau kurang imannya kurang kuat dalam penekanan, jadi dia seperti diikutin. Tetapi kalau yang kuat biasanya langsung lari itu. Iblisnya langsung ngeceng lari terbakar dia. Tergantung orangnya masing-masing. Tergantung subjeknya, kemampuan orang yang membacanya itu. Nggak usah baca aja sekalian, ya kan? Kok orangnya sih, kekuatan orang itu kekuatan. Makanya gini Ibu makanya jangan heran kalau ada para orang-orang yang pengobatan itu ada yang dia pada baca saat mantra gitu ya. Iya, sangat identik dengan mantra sama dia. Begitu. Lu orang Islam baca Al-Quran itu karena berlindung dari ayat Al-Quran itu, berlindung dari setan lewat ayat Al-Quran itu toh, bukan karena kekuatannya mereka. Kalau dari kekuatannya mereka nggak usah baca aja, tinggal bilang hus sama aja, mending gitu daripada betul logikanya sama dia memang cacat, bro. Jadi berubah orang kan. Ini contohnya ya, misalkan ada orang yang kesurupan makhluk kerasukan jin ya. Nah, begitu diobatin, ada yang begitu dia membaca basmalah, baca bismillah saja, setannya sudah keluar. Ustadznya membaca itu. Nah, tapi ada juga ustadz yang membaca kok lambat banget keluarnya. Itu tergantung kemampuan dari ustadz yang mengobati itu. Ya karena apa? Karena di Islam itu jin juga ada yang agamanya Islam, Pak. Jadi kalau misalkan dibacain ayat Quran, kalau jinnya Islam di dalam orang itu ya nggak akan keluar. Kayak mana? Kalau jin bilang lah ke orang-orang di sini, jin itu juga ada yang agamanya Islam. Bilang. Kalau jin Islam biasanya dia tidak mau mengganggu orang, dia baik. Tidak mau dia bikin baik. Kan setiap orang Islam itu terlahir mana katanya yang bisa merasukin itu, yang bisa merasuki itu jin yang jahat, kawan. Kalau jin yang baik nggak mau dia. Berarti Islam itu agama jin ya? Dia ada datanya tertulis nggak bawa jin muslim tidak akan merasuki. Coba, jadi kalau jin baik dia nggak mau. Ya, Islam itu agama jin, berarti agama para jin. Bukan, berarti Allah menurunkan Islam untuk para jin. Jin itu pada saat itu melihat Nabi berarti Muhammad. Islam itu agama setan dong, agama jin, ya kan? Jin dalam Islam pun itu berbeda. Kan ayatnya ada, Pak. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata si Allah. Berarti memang Islam itu juga untuk jin. Iya, betul. Iya, jin itu, Islam itu agama jin. Memang, betul. Jin, karena aku bukan jin, aku nggak mau di Islam, itu Pak. Jin yang baik akan masuk Islam karena dia tahu kebenaran. Nggak ada jin itu baik, nggak ada, Pak. Bingung ya. Jin yang jahat itu jin kafir, dia ganggu orang, suka ganggu orang. Jin kafir. Iblis setan punya agama. Kawan-kawan kan pernah nonton film Jin dan silakan Bronson. Kawan-kawan pernah nonton film Jin dan Jun. Nah, itu ada jin yang baik, jin dari botol. Itu fiksi, botol sesuai dengan agamamu yang fiksi, botol. Film dijadiin referensi agama. Film dijadiin referensi untuk menjelaskan agama. Kan botol. Otakmu nggak ada, sama dia turun aja kau. Otakmu nggak ada. Botol sekali menjelaskan agama lewat film, botolnya minta ampun itu. Saya mau nanya nih, boleh ya? Silakan. Ya, silakan Pak. Boleh. Ya, kalau boleh tahu deh, Pano punya ibu berapa, Ibu Tiri? Ibu Tiri satu. Boleh. Jadi itu punya ibu kandung satu, Ibu Tiri satu. Jadi ibu saya tuh dua. Gitu. Bukan ibu tiri itu, bro, ibu istri yang sah itu. Saudara. Dalam Islam ya. Bener nggak sih? Nggak ngerti lah aku pokoknya intinya. Itu mak kualon. Ada berapa semua? Kenapa? Kenapa Pak mau ini? Saudara ada berapa? Mau jadi saudara saya juga apa gimana? Dari kedua ibu, dari kamu yang satu ibu berapa? Saya dua, saya punya adik satu.
Kalau dari yang sana, ya saya nggak urus lah, gitu. Terserah Kalau ibu kamu itu yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, saya anak pertama dari istri pertama. Kamu masuk Kristen udah berapa lama? Udah lama lah bro, udah lama lah. Tadi udah dijawab. Oh maaf nih, saya baru masuk. Udah lebih dari 5 tahun. Udah lebih dari 5 tahun. Ya 5 tahun lebih lah. Sekarang umur berapa sekarang Lepanonya? Nanyanya seperti mau Kenapa mau PDKT? Pertanyaannya kayak punya niat jahat terlalu apa ya? Jangan terlalu privasi lah. Tanya umur berapa? Kalau boleh. Nanti berat badan juga kamu tanya. Yang penting aja lah. Berat badan berapa, umur berapa nggak penting. Tanyainnya ini aja lah Pak. Yang Iya kalau dia bilang kan 5 tahun. Udah 5 tahun. Si Mangunusung ini Islam atau Muslim? Sebentar, bro. Si Mangunusung ini Islam atau Muslim? Bronson, kamu Islam atau Muslim? Saya Kristen. Ya sudah lah. Saya Nasrani. Tanya yang berguna untuk kamu saja. Jangan yang sepele-sepele gitu, ya. Iya makanya saya nanya, dia bilang kan udah 5 tahun. Saya mau tahu umurnya berapa, berarti selama ya sudah nggak usah tanya umurnya berapa. Nanti habis umurnya berapa, kamu tanya juga berat badannya berapa. Oke. Janganlah yang dulunya yang memang kamu sepele gitu loh. belajar Islam tapi. Ya iyalah, saya sekolah Islam, keluarga Islam, semua Islam. Saya tahu Islam. Kenapa Pak? Bapak ini kayaknya saya pernah nonton nih Bapak Nenek ke Komal Sato ya. Bapak nggak percaya Yesus itu Tuhan Pak. Coba jelasin aja itu Pak. Kenapa nanya saya tentang keislaman? Saya udah keluar dari Islam. Oh dia Kristen itu kali. Kristen kayak Saksi Yehova. Kristen yang bilang Dia Yesus percaya Yesus Tuhan itu. Aku udah nonton dia itu. Oh iya. Namanya juga Bronson Simangunsong. Belum tentu juga dia Simangunsong gitu loh. Jadi, tapi ya ini ya tentang Allah Tritunggal itu ya, saya ini kesaksian pribadi ya. Ini apa ya namanya ya, yang bisa dipercaya atau enggak, tetapi memang didukung oleh fakta dan kebenaran gitu. Jadi saya ngalamin sendiri, Allah yang benar itu memang Allah Tritunggal. Waktu saya sakit itu kan, sakit COVID itu saya disembuhkan, katanya 3 hari lagi saya akan sembuhkan kamu gitu kan. Lalu pas saya disembuhkan, pas hari yang ketiga, saturasi saya tiba-tiba jadi 100 ya. Jadi saya udah nggak perlu lagi pakai tabung gitu kan, pakai oksigen. Lalu udah di situ saya memuji, tangan saya naikkan, saya puji terus Tuhan, puji Tuhan. Hari-hari saya menyanyi, saya dengar lagu dari Hillsong, puji-pujian, saya memuji terus ya, karena saya udah bikin perjanjian, Tuhan saya pengen umur panjang, jangan matiin saya dulu sekarang, saya belum mau mati. Tuhan, saya dengar suara Tuhan aja, dia nggak ngomong apa-apa, cuma sambil nangis-nangis saya minta, Tuhan saya belum mau mati, kasihan anak saya gitu. Saya dengar suara dari langit, iya katanya gitu. Nah 3 hari lagi saya sembuhkan kamu gitu kan, bener 3 hari lagi disembuhkan. Nah itu di dalam puji-pujian itu kayaknya roh saya terbuka Bapak Ibu ya, kalau kita menyembah, kalau kita itu betul-betul mengangkat hati, fokus kepada Tuhan, kita roh kita itu terbuka. Nah saya yang luar biasa nih, kejadian nggak pernah terjadi lagi pada saya ya, mudah-mudahan akan terjadi lagi ya. Saya lihat itu Bapak Ibu ya, melihat dari kejauhan ini, saya dengar suara wah gitu, kayak Yesus itu diarak-arak, dia sedang mengangkat itu salib yang berat itu, dia diarak-arak. Jadi saya melihat gerombolan banyak orang di atas gunung, kayak di atas perbukitan gitu. Saya melihat dengan mata saya, cuma bukan ngelihat di depan mata, tetapi kayak apa sih, kayak orang lihat visi. Tapi saya sedang nggak tidur gitu loh Bapak Ibu ya. Saya lihat itu Yesus itu diarak-arak sampai dia itu di kayu salib. Lalu apa suara yang saya dengar ya? Akulah Allah Tritunggal loh. Nah itu saya
ya. Dan ini pengalaman pribadi, jadi itu nggak bisa menggoyahkan. Akulah, saya dengar suara Bapak Ibu, akulah Allah Tritunggal, katanya gitu teman-teman. Lalu 2 minggu setelah itu ya kan, saya keluar dari situ. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, saya satu-satunya pemenang yang keluar sebagai pemenang. Karena teman saya yang 5 di tempat saya itu kan, jadi kita udah kayak di bangsal gitu. Saya udah sebulan, hampir sebulan lebih saya di situ kan. Ya, meninggal, kiri kanan saya meninggal. Cuma lepas tabung cuma 3 menit, 5 menit itu langsung habis. Di depan mata saya mereka dicomot, dimasukin di tabung, dibawa. Saya satu-satunya yang keluar. Nah, luar biasa kan itu. Lalu dia mengaku kepada saya, akulah Allah Tritunggal. Jadi Alkitab kita ini adalah kebenaran. Saya berani mengatakan itu karena saya udah alamin sendiri, Bapak Ibu. Ya, dia itu kebenaran. Allah Tritunggal inilah Allah yang diceritakan atau Allah yang diperkenalkan oleh Musa, penulis kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita itu Esa. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu ya Yod He Vav He itu Esa. Ya kan? Amin. Nah, itu luar biasa. Esanya yang diperkenalkan oleh Musa, jelas dia memperkenalkan 3 pribadi dalam satu hakikat. Ketika firman ya, Malak Yahweh katanya kan, Malak Yahweh menghampiri Musa. Ya, lalu Musa mendekati Malak Yahweh, ya, yang suara yang keluar dari langit itu kan Malak Yahweh, malaikat Yahweh, YHWH. Lalu ketika Musa menghampiri ya daun yang pohon yang kena api tapi tidak terbakar itu, lalu ditulis di situ, ketika dilihat Yahweh, gitu kan? Jadi Malak Yahweh itu siapa? Yahweh, ya kan? Lalu berserulah Musa. Lalu dikatakan dia adalah apa? Tuhan. Nah itu. Ya, ada Malak Yahweh, ada Tuhan, huruf kecil. Nah, untuk Abraham juga begitu, selalu dihadirkan 3. Bahkan ketika Abraham ya dihampiri oleh Yahweh itu, ini yang terang-terangan pol-polan. 3 pribadi, tapi satu hakikat ini dari satu. Karena ditulis sendiri oleh Musa. Ya, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham ya. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Lalu dilihat oleh Abraham 3 laki-laki. Makanya Yesus mengatakan Abraham bersukacita karena dia telah melihat hariku, dan dia benar-benar melihat hariku. Ya, hari mana? Ya, ketika salah satu dari yang 3 itu jelas adalah Yesus. Digambarkan oleh Musa, Malak Yahweh, dan Tuhan. Malak Yahweh dan Allah di situ ya. Ya, ada juga kadang disebut situ Tuhan. Di dalam Kejadian 22 itu jelas sekali. Ketika dia menghampiri Abraham, ya, ketika dia menghampiri Hagar, ketika dia menghampiri Musa, ketika dia menghampiri Bilyam, yang saya tahu ya, ketika dia menghampiri Gideon kalau nggak salah itu ya, ketika dia menghampiri siapa? Orang tuanya Simson. Nah, di orang tuanya Simson ini kalau kita membaca Malak Yahweh yang disebut malaikat huruf besar itu yang teofani ya, Malak Yahweh itu dikatakan dia laki-laki datang dalam wujud seorang laki-laki. Ya, laki-laki itu adalah Malak Yahweh, dan dia jelas ya kata orang tuanya Simson itu, aku telah melihat Yahweh. Nah, itu dia. Makanya di dalam Maleakhi 3 ya, siapa itu sang firman? Dialah anak malaikat perjanjian, sang utusan itu siapa? Dialah sang itu ya. Anak perjanjian itu, malaikat perjanjian. Bahkan sebetulnya kalau kita baca di dalam kitab itu ya Yesaya dalam bahasa Inggris ya, yang jelas itu lebih jelas itu. Malak Yahweh itu ya yang datang menebus, bukan karena dalam kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan kalau di dalam Alkitab kita tuh kan dia sendirilah. Itu kayaknya kurang tepat. Ya, yang tepatnya bahasa aslinya itu the angel ya of his presence ya. Malak Yahweh itu yang jadi penebus. Makanya Yesus berani mengatakan Abraham telah melihat hariku. Makanya Yesus berani mengatakan sebelum dia datang sebagai utusan.
dia ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Nah, ketika Bapa Yahweh menunjukkan dirinya, dia selalu tampil dalam 3 perwujudan ini. Ya, kudus, kudus, makanya Rabi Nabi kalau menyebut itu 3 kali. Kudus, kudus, kudus itu bukan cuma asal slogan.